warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, kepada juga guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Selama bulan Ramadan, seluruh umat Islam saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan pengampunan yang berlimpah sebagai keutamaan yang dijanjikan Allah bagi tiap hambanya yang mau istiqomah berpuasa dengan niat hanya karena Allah. Banyak sekali amalan yang bernilai pahala yang dapat kita lakukan selama bulan puasa. Tapi, apa kalian tahu? Ada juga beberapa perbuatan yang bisa membuat kita dalam berpuasa ini hanya sia-sia. Secara bahasa, puasa berarti al-imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang dilakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sehingga jika kita sahur lalu mendengar seruan imsak, itu artinya kita disuruh untuk menahan diri. Mulai dari yang kita tahu, selama puasa kita harus menahan lapar dan juga dahaga. Tapi kita tidak hanya semata-mata menahan lapar dan dahaga, kita juga harus menahan diri. Nah, menahan diri ini sebenarnya apa sih? Yang dimaksud menahan diri dalam puasa ini, kita juga harus bisa menahan diri dari perbuatan yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian yang dipetik dari puasanya hanyalah lapar dan haus semata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam puasa, kita tidak hanya semata-mata menahan dahaga dan juga lapar. Dalam puasa, kita juga menahan telinga, lisan, tangan, kaki, dan juga seluruh tubuh kita dari perbuatan dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang berpuasa adalah orang yang anggota badannya juga ikut berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Mulutnya berpuasa dari mengucapkan kata-kata kotor ataupun mengucapkan dusta, lalu perutnya berpuasa dari makanan dan minuman, dan seluruh anggota tubuhnya berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Banyak sekali hadis yang menguatkan tentang menahan diri ini. Contohnya yang satu ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta amal kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalan yang meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain juga ada, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa itu bukan menahan dari makan dan minum saja. Puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari ucapan yang sia-sia dan rafat, ucapan kotor. Maka bila seseorang mencacimu atau berbuat tindakan kebodohan kepadamu, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Nah, dari penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya sudah jelas bukan bahwa kita selama menjalani Ramadan ini, selama berpuasa, kita tidak hanya semata-mata menahan lapar dan juga dahaga, tapi kita juga menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Nah, lebih baik kita juga lebih banyak melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan pahala, apalagi di bulan Ramadan ini, pahala yang kita dapatkan akan berkali-kali lipat.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya pada Ramadan tahun ini maupun Ramadan-Ramadan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.